apakah sah atau tidak perceraian yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini suami istri, yang hanya melalui surat pernyataan dibuktikan dengan saksi-saksi tokoh masyarakat ya. Mereka sepakat untuk bercerai. Nah, ingat, perceraian itu hanya dapat dilakukan dan sah apabila dilakukan melalui proses persidangan melalui pengadilan ya. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perceraian. Nah, ada pertanyaan nih ya, yang harus saya jawab ya. Jadi pertanyaan seperti ini ya. Apakah perceraian itu sah apabila sesama pihak, suami dan istri ini maksudnya ya, melakukan perceraian di luar daripada pengadilan? Ya, terus kemudian keduanya telah bersepakat dibuktikan dengan surat pernyataan kesepakatan yang mereka buat dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Nah, pada intinya ya, para pihak antara suami dan istri ini membuat surat pernyataan kesepakatan bahwasanya mereka mau bercerai secara baik-baik, dibuktikan dan disaksikan oleh para tokoh masyarakat. Nah, bagaimana itu? Sah atau tidak? Nah, oke, baik teman-teman. Nah, jadi gini, menurut hukum positif di negara kita, negara Indonesia ya, perceraian atau talak yang dilakukan di luar dari pengadilan ya, itu tidak sah teman-teman ya. Jadi jelas itu tidak sah menurut ketentuan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Nah, itu sangat jelas ya. Apabila dia beragama Islam, maka proses perceraiannya itu dilakukan di pengadilan agama. Nah, apabila dia non-muslim, maka proses perceraiannya dilakukan di pengadilan negeri. Nah, ingat ya, ketentuannya sangat jelas. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Di situ menyatakan bahwa proses perceraian itu hanya dapat dilakukan di pengadilan. Nah, selain melalui proses pengadilan itu tidak sah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, apakah sah atau tidak perceraian yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini suami istri, yang hanya melalui surat pernyataan dibuktikan dengan saksi-saksi tokoh masyarakat ya. Mereka sepakat untuk bercerai. Nah, ingat, perceraian itu hanya dapat dilakukan dan sah apabila dilakukan melalui proses persidangan melalui pengadilan ya. Apabila dia beragama Islam, maka diajukan di pengadilan agama. Apabila dia non-muslim, maka diajukan di pengadilan negeri ya. Nah, jadi teman-teman ya, cukup jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi apabila ada yang ingin mau didiskusikan, mau disampaikan, silahkan isi kolom komentar yang ada di channel ini ya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam keadilan.